Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dalam bahasa Batak, alai dipapatar debata doi tuhami marhitis yang tondii, aisude do di dodo tondii, ro di aka hasimoni de debata. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, bahwa pada saat itu jemaat yang ada di Korintus mengalami perpecahan. Mereka membuat pengkotak-kotakan, kasta A, B, C, dan seterusnya. Oleh sebab itu mereka adalah orang yang pintar, bahkan mereka memiliki hikmat. Namun Paulus mau mengiring mereka supaya bagaimana hikmat yang mereka pakai adalah hikmat yang berasal dari Allah, bukan hikmat yang berasal dari dunia ini. Kalau hikmat yang berasal dari Allah, tentu itu akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Tapi ketika manusia itu melakukan dan memakai hikmat yang ada pada dunia ini, maka orang-orang yang ada di sekitar Korintus itu akan merasakan penderitaan, penindasan, ketidakadilan, dan mereka akan merasakan ketidaknyamanan di tengah-tengah wilayah itu pada saat itu. Kalau mereka terus-menerus memakai hikmat yang ada pada dunia ini, maka banyak sekali orang yang tertindas. Bahwa hikmat yang berasal dari dunia ini membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kehancuran. Tapi oleh sebab itu, bagaimana Paulus mau menekankan supaya jemaat itu tetap satu di dalam Tuhan dan memakai hikmat yang dari Tuhan, supaya mereka dapat mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka tetap satu, tetap berpegang teguh dan saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Mereka saling bersaudara, tidak melakukan perbedaan. Kalau mereka melakukan hikmat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, karena kepada kita telah menyatakan roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pakailah hikmat yang ada yang daripada Tuhan, sehingga ketika kita memakai hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan mampu melihat jauh dari kedalaman hatimu. Engkau mampu memakai hikmat yang daripada Tuhan, sehingga keputusan apapun yang kau ambil tidak mendatangkan kecelakaan. Tapi ketika engkau mengambil keputusan itu bersama dengan roh Tuhan melalui hikmat yang ada pada dirimu, hikmat itu berasal dari roh Tuhan, maka engkau akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Segala sesuatu yang engkau kerjakan akan ditemani oleh Roh Kudus, sehingga yang kau kerjakan itu berhasil tepat pada waktunya. Tuhan mampu melihat jauh sampai ke dalam hati manusia. Bisa saja manusia melakukan perbuatan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang manusia itu tidak mampu melihat, tapi Tuhan melihat itu. Oleh sebab itu, roh Tuhan jauh melebihi roh yang ada pada dunia ini. Dia mampu melihat sampai ke dalam hatimu. Orang seperti apakah kamu? Orang seperti apakah kita? Dia tahu kita karakternya bagaimana, kepribadian kita bagaimana, sebenarnya kita adalah orang yang bagaimana. Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaulah roh Allah bisa mampu melihat hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri Allah itu sendiri, apalagi dengan kita. Marilah kita memakai roh yang ada pada kita. Marilah kita memakai hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana memakai hikmat yang daripada Tuhan?
Ketika saudara mau melakukan sesuatu, ketika saudara mau memutuskan segala sesuatu, saudara mau mengerjakan segala sesuatu, selidiki dululah di hadapan Tuhan. Doakan apa yang kau kerjakan, gumuli apa yang engkau kerjakan pada saat ini, sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita mampu memutuskan jalan mana yang kita ambil, sehingga jalan yang kita ambil itu mendatangkan damai sejahtera. Bergumullah bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu melihat jauh dalam ke hati manusia itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.